Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama kami. Sebelumnya kenalin dulu nih, namaku Dea Sinta Prabandari, teman-teman bisa panggil aku Dea. Dan kali ini aku gak sendirian nih, aku ditemani sama temanku. Halo, namaku Ihmatul Imam Yuwafi, teman-teman bisa panggil aku Yuwafi. Nah, saat ini kita sama-sama kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada podcast kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang pendekatan dalam ilmu penelitian kualitatif. Tentunya, pembahasan ini sudah gak asing lagi buat kita semua. Benar banget. Apalagi buat semester 5 nih kayak kita ini. Oke, Pi, langsung aja ya kita ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, apa yang kamu pahami tentang pendekatan dalam penelitian kualitatif itu sendiri? Jadi yang aku pahami tentang pendekatan penelitian kualitatif itu adalah sebuah cara yang dilakukan oleh para peneliti untuk menggali, kemudian memahami, kemudian mengungkap, dan mendekati dari objek penelitiannya. Nah, jadi nih peneliti tuh di awal tuh udah harus mampu menentukan pendekatan apa sih yang mau dipilih, karena pendekatan itu idealnya sifatnya itu tetap, tapi kalau misalnya tekniknya itu dia lebih sifatnya kondisional atau situasional gitu, fleksibel gitu. Jadi sebuah cara gitu yang dilakukan sama peneliti ya. Benar banget. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang kedua ya. Terkait fungsinya, nah apa fungsi dari pendekatan itu sendiri? Nah, kalau menurut aku nih, fungsi dari pendekatan itu adalah bagaimana fungsi ini, pendekatan ini membantu peneliti nih untuk memetakan pendekatan mana sih yang paling cocok untuk penelitiannya. Jadi nanti hasilnya itu bisa sesuai dan bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Oh, jadi gitu ya, benar-benar memiliki fungsi banget ya. Iya, benar banget. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga ya. Nah, dalam pendekatan penelitian ilmu kualitatif itu kan ada 5 pendekatan. Boleh dong disebutin kelimanya sama jelasin secara singkat aja. Oke, jadi ada 5 pendekatan ya dalam penelitian kualitatif. Ya. Yang pertama itu ada studi kasus, kemudian ada etnografi, ada fenomenologi, ada ground theory atau teori dasar, dan yang terakhir itu adalah naratif. Seperti itu. Kalau untuk penjelasan dari kelima itu sendiri apa yang kamu pahami? Jadi kalau studi kasus itu tentang bagaimana kajian ini tentang pengalaman individu secara yang unik, habis itu dia itu nggak dimiliki oleh orang lain, atau bisa juga sekelompok orang yang punya kasus yang serupa gitu. Nah, jadi kalau ke studi kasus ini lebih kepada dia menganalisis suatu kejadian atau masalah. Nah, kajian ini tuh juga menganalisis kehidupan seorang individu kayak gitu dan beserta masalahnya, sehingga nanti tujuannya adalah masalah itu dapat terselesaikan seperti itu. Nah, kemudian kajian ini biasanya dalam menganalisis itu lebih spesifik dibanding dengan pendekatan lain. Jadi ini cocok banget untuk penelitian yang dia ada pada waktu dan tempat tertentu. Misalnya nih kita bakal meneliti tentang para pelaku dari bom Bali gitu deh. Nah, terus selanjutnya ada etnografi kan. Etnografi itu asalnya dari kata etno yang berarti bangsa, dan grafi itu menguraikan. Nah, jadi ini udah ada clue nih tentang pemahaman ini. Jadi kalau etnografi itu berakar dari antropologi. Jadi dia bagaimana memahami cara orang-orang itu dalam satu komunitas berinteraksi satu sama lain seperti itu. Nah, makanya peneliti itu harus ikut serta dalam kehidupan sehari-hari mereka dalam meneliti. Nah, seperti itu deh yang etnografi tadi. Nah, kemudian lanjut, maaf ya ada suara ayam. Jadi lanjut ke fenomenologi ya. Kalau fenomenologi itu dia lebih kepada kajian untuk mengetahui nih makna dari pengalaman atau dari sebuah fenomena. Jadi dia itu nggak fokus pada kehidupan seseorang kayak studi kasus tadi, tapi dia lebih fokus pada konsep atau esensi dari fenomena tersebut seperti itu. Misalnya kita pengen meneliti makna kerja dari seorang pendidik atau guru, itu kan udah jelas bahwa objeknya itu adalah seseorang yang pernah menjadi pendidik seperti itu. Kemudian lanjut ke ground theory ya. Ground theory itu adalah teori dasar di mana inti dari pendekatan ini adalah peneliti itu ingin menemukan sebuah teori baru gitu. Jadi dia itu awalnya tuh biasanya nggak punya asumsi atau dugaan awal dalam mau meneliti, karena biasanya
masih jarang atau kendalanya itu ada di referensi, jadi referensinya tuh masih sedikit. Nah biasanya teori pendekatan ini teori dasar ini itu tuh dilakukan oleh para expert atau yang ahli di bidangnya, karena membutuhkan waktu yang sangat lama dan prosesnya juga lama banget kayak gitu. Dan yang terakhir yang terakhir adalah naratif. Jadi kajian atau pendekatan ini itu dilakukan untuk mengetahui nih rekam sejarah atau rekam kehidupan seseorang individu yang akan diteliti tersebut itu sih. Jadi misalnya kayak biografinya seseorang seperti itu. Itu sih deh. Benar-benar menarik banget ya. Iya, kalau benar banget didengar dari penjelasannya tuh. Lanjut selanjutnya aja ya. Untuk yang terakhir nih, nah tadi kan udah disebutin kelima pendekatan, penjelasannya. Nah dari kelima tersebut, menurutmu perbedaan apa yang mencolok dari kelima pendekatan itu? Oke, jadi kalau misalnya studi kasus itu dia lebih menganalisis tentang kehidupan seseorang atau suatu kejadian atau masalah tertentu gitu. Jadi ada waktu dan tempat tertentu, jadi kontemporer tuh loh, jadi kayak sementara gitu. Nah kemudian yang kedua itu etnografi, jadi dia lebih kepada memahami realitas sosial atau budaya masyarakat tertentu dengan cara tadi berinteraksi tadi. Kemudian yang nomor 3 itu adalah fenomenologi. Jadi kalau fenomenologi itu lebih fokus kepada esensi atau makna dari fenomena atau pengalaman yang dialami oleh para partisipannya. Jadi dia tuh nggak fokus sama kehidupan seseorang. Nah kemudian yang keempat itu adalah teori dasar. Yang teori dasar ini dia lebih fokus kepada peneliti ini ingin menemukan sebuah teori baru karena masih terkendala oleh referensi itu tadi. Kemudian yang terakhir itu naratif, dia ingin memahami rekam jejak seseorang atau sejarah kehidupannya mereka gitu, jadi kayak biografi itu. Wah, makasih banyak nih dari penjelasan mulai apa pengertiannya sampai kepada perbedaan, benar-benar lengkap banget. Makasih banyak ya Yofi. Oke, mungkin sekian dari pembahasan kami yang intinya yaitu dalam pendekatan kualitatif itu diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Dan yang perlu diingat nih, ada 5 pendekatan. Yang pertama itu ada studi kasus, yang pertama ada fenomenologi, yang ketiga ada etnografi, yang keempat ada teori dasar, dan yang terakhir ada naratif. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa follow IG kami di @diasita ya, dan @yuaf F-nya 3 ya. Wassalamualaikum